Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman BKI 2018 dan yang mengontrak mata kuliah Kode Etik. Selamat siang, semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Nah, pertemuan ketiga kali ini kita masih asinkron ya, insya Allah untuk sinkronnya besok. Di pertemuan ketiga ini saya memberikan tugas kelompok kepada kalian yang mana anggota kelompoknya sudah saya acak ya, dan ada di e-learning seperti ini. Oh sorry, salah. Sudah ada di e-learning, nanti kalian bisa lihat berkelompok dengan siapa. Kemudian yang akan menjadi panduan adalah section A. Ini nanti harus dipresentasikan. Presentasikannya secara live ya, artinya ada beberapa orang tuh, kalau nggak salah satu kelompok itu 7 orang ya, ada yang 7, ada yang 6. Berkumpul di Zoom, kemudian melakukan presentasi dan nanti di record. Nah, hasil record itunya yang dikumpulkan ke saya. Nah, saya akan bahas sekilas dulu. Sebenarnya section A ini membahas tentang hal paling dasar ya. Ya ini proses atau hubungan konseling itu sendiri. Jadi di sini si kode etik ini bilang bahwa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga ya hubungan konseling adalah, yang pertama adalah client welfare atau kesejahteraan klien. Nah, jadi bagaimana sih untuk menjaga kesejahteraan klien? Hal-hal apa saja yang berhubungan dengan kesejahteraan klien? Di sini ada primary responsibility atau tanggung jawab utama seorang konselor itu untuk menjaga kesejahteraan klien itu apa? Nah, menjaga record dan dokumentasi. Jadi misalnya, apalagi kalau sekarang ya konseling online seperti ini mudah sekali kan untuk di record ya. Artinya jika kita melakukan proses konseling kemudian melakukan record atau rekaman, itu harus sesuai dengan persetujuan klien. Kemudian konseling plan, artinya bagaimana rencana konseling kita itu akan seperti apa ya. Nah, kemudian support network involvement. Nanti ini diterjemahkan kemudian dibaca ya, dipahami ya. Nah, dalam counseling relationship juga mengatur tentang informed consent. Jadi informed consent itu semacam suatu persetujuan klien yang memang menyatakan bahwa dia akan terlibat dan mau dengan kesadaran dan sungguh-sungguh mau terlibat dalam suatu proses konseling ya. Itu nanti ada di informed consent. Kemudian setelah informed consent, artinya setelah klien tersebut mau menyatakan setuju, itu ada tipe informasi yang dibutuhkan. Apa aja nih? Nah, jadi konselor itu menyampaikan kepada klien kira-kira informasi apa saja yang nanti dibutuhkan. Apakah itu menyangkut dengan keluarga atau apakah itu menyangkut dengan koleganya, seperti itu ya. Kemudian, nah, development and culture sensitivity, boleh nanti ini baca ya. Client served by other. Nah, avoiding harm and imposing value. Jadi memang dalam proses relationship ya, counseling ini kita harus benar-benar memperhatikan apa saja sih hal-hal yang memang itu kiranya akan menyakiti ya, menyakiti di sini bukan hanya menyakiti secara fisik tapi menyakiti value ya, kemudian menyakiti HAM seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ya ada personal value seperti itu. Kemudian apa sih yang dilarang ya dalam konseling, dalam hubungan konseling? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nanti kalian terjemahkan, ada sexual and romantic relationship. Jadi tidak boleh ya ada hubungan romantis dengan klien kita. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita punya klien yang itu misalnya mantan ya, mantan suami atau mantan istri ya, itu ada diatur di sini. Nah, di sini ya, sexual and or romantic relationship with former client. Bagaimana misalnya, apakah kita sebagai konselor boleh berhubungan dengan temannya klien kita atau keluarganya klien kita? Nanti ya, silahkan dibaca. Nah, kemudian di sini juga ada ya, mungkin ini berkaitan dengan
PowerPoint yang saya berikan kemarin. Bagaimana sih memanage batasan antara profesional diri kita ya, antara diri kita sebagai individu dan professional relationship ya. Jadi di sini nanti berbicara tentang apakah seorang konselor ketika hubungannya proses konselingnya sudah selesai misalnya, apakah boleh extending di sini artinya misalnya terus berteman atau seperti apa ya. Nah, ini non professional interaction atau relationship. Nah, ini tidak boleh ya. Multiple client, kemudian bagaimana apakah seorang konselor itu bisa ya mengkonseling istri sekaligus suaminya seperti itu, mengkonseling lebih dari satu orang yang memang misalnya orang-orang tersebut punya hubungan ya, group work ya. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana sih praktik-praktik yang dilarang ya, seperti apa nih, diberi hadiah seperti itu ya. Kemudian di sini di A.11 juga dijelaskan bagaimana kita melakukan referral ya. Referral ini artinya jika kita sudah give up, artinya kok tidak ada progres ya dari klien kita atau dari kliennya sendiri yang merasa tidak serak dengan kita, bagaimana nih prosesnya ya. Di sini ada nanti dijelaskan seperti itu. Nah, untuk chapter 1 atau section 1 ini sebenarnya lebih mengatur ya, lebih membahas tentang aturan-aturan apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berhubungan dengan klien ya, berhubungan mengadakan konseling dengan klien. Tetapi memang perlu dipahami bahwa ini semua sudut pandangnya adalah dari Amerika ya, dari Barat. Nah, kita lihat kiranya ada poin apa sih yang bisa kita ambil dan poin apa yang memang misalnya itu nggak relevan di dalam budaya kita, seperti itu. Jadi untuk teman-teman BKI 2019 dan yang mengontrak mata kuliah kode etik, silakan. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya bahasa Inggris. Kalau saya per ini aja, per section dibaginya seperti itu. Kemudian kopas seperti ini ya. Kemudian langsung aja coba kalian pastekan nih ke mana, translate. Nah ya, kita translatekan. Nah, kemudian ini coba dipahami pelan-pelan ya. Ini kan sebenarnya raw banget ya translasinya, itu mentah ya. Nah, bagaimana sih intinya apa gitu. Jadi ini nanti yang masuk ke PowerPoint. Bukan ini dikopas semua kemudian dimasukkan ke PowerPoint, jangan seperti itu ya, tapi pahami dulu ya. Artinya pahami dulu sebenarnya paragraf ini berbicara apa. Jadi nggak apa-apa kalau Bu nggak bisa nih, atau misalnya kalian bisa pakai dokumen. Ini bisa nggak ya dokumennya? Sebentar. Coba kita pakai dokumen ini. Ini kalau nggak salah menerjemahkan satu file ya secara keseluruhan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika nanti menyajikan PowerPoint-nya adalah kalian perlu memperhatikan ini ya. Jadi per poin besar ini A1, A2, nah itunya jangan kelewat ya. A2, kemudian ada sampai A berapa nih? Ada sampai A12 ya. Karena itu yang menjadi subbab lah ya, subbab dari counseling relationship seperti itu. Tuh, ini kan sebenarnya bisa. Tuh. Ya kan? Ini kan sudah bahasa Indonesia tuh. Hanya saja sekali lagi bahasa Indonesianya masih mentah. Jadi memang perlu, saya tidak suka kalau misalnya udah ya kopas seperti ini kemudian udah kita kopas masukin ke PPT ya. Tidak seperti itu ya, tapi pahami dulu apa sih inti dari paragraf ini. Seperti itu ya, semoga membantu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh WA saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.